Momen Rizky Ridho ledek Sein Patinama di tengah TC. Isyarat legenda Timnas Indonesia jadi asisten STY. Stadion Utama Gelora Bung Karno siap gelar laga Timnas Indonesia versus Irak. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora RI Dito Aryo Tejo memastikan rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK dalam kondisi siap. Sebelumnya kondisi rumput SUGBK sempat menjadi sorotan lantaran digunakan untuk konser jelang laga Timnas Indonesia kontra Irak dan Filipina. Hal tersebut jadi perhatian karena saat skuad Garuda melawan Vietnam pada 21 Maret, kondisi rumput kurang ideal pasca digunakan bukan untuk agenda sepak bola. Kendati demikian, Menpora Dito Aryo Tejo menjelaskan kondisi SUGBK diprediksi tidak ada masalah. Dia juga sudah melakukan inspeksi beberapa waktu lalu dan perawatan rumput berjalan dengan baik. Selain terkait venue, Menpora Dito juga membocorkan bahwa naturalisasi Calvin Verdong dan Jens Raven akan kembali dirapatkan pada Senin 3 Juli. Jika memungkinkan, keduanya bakal debut menghadapi Filipina di laga pamungkas kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebanyak 5 pemain tambahan sudah tiba di Italia untuk bergabung dengan Timnas Indonesia U20 yang akan mengikuti Thailand Cup 2024. Kelima pemain yang dimaksud merupakan pemain-pemain diaspora yakni Jens Raven, Maurizio Hindoke, Dion Marks, Samuel, dan Tim Gapens. Pelatih Timnas U20 Indra Syafri sendiri rencananya akan melakukan pemusatan latihan selama sepekan di Como, Italia, sebelum kemudian berangkat ke Prancis untuk mengikuti turnamen pada 31 Mei. Pada turnamen tersebut, Timnas Indonesia U20 menghuni grup B dan berada satu grup dengan Ukraina, Italia, Jepang, dan Panama. Timnas Indonesia sendiri akan mengawali kiprahnya dengan menghadapi Ukraina pada 4 Juni, kemudian melawan Panama pada 6 Juni, melanjutkan berhadapan dengan Jepang pada 8 Juni dan mengakhiri fase grup dengan menantang Italia pada 12 Juni. Hanya juara grup dari kedua grup yang berpeluang menjadi juaranya. Sebab setelah fase grup, masing-masing tim dengan peringkat yang sama akan saling bertemu untuk menentukan peringkat akhir. Skuad Timnas Indonesia U20 di bawah asuhan pelatih Indra Syafri saat ini punya pemain dengan nama-nama unik yang terinspirasi dari para legenda sepak bola dunia. Salah satunya ialah Muhammad Alvarez Buffon. Pemain baru di Timnas Indonesia U20 ini mencuri perhatian di panggung sepak bola nasional bersama dengan Borneo FC, meski baru berusia 18 tahun. Namun posisinya tidak sesuai dengan legenda Italia Gianluigi Buffon, kiper legendaris di sepak bola dunia. Alvarez Buffon berposisi sebagai bek sayap. Selain itu, ada Arkan Kakak Purwanto yang sudah menjadi penyerang andalan Timnas Indonesia U20. Meski baru berusia belia yakni 16 tahun. Namun wonderkid Persis Solo itu mirip dengan Ricardo Kakak, gelandang serang legendaris Brasil yang sukses bersama AC Milan dan Real Madrid. Nama terakhir yakni Vigo Denis Supratananto. Pemain tengah kunci Timnas Indonesia U20 itu yang terinspirasi dari Luis Figo, mantan mega bintang Timnas Portugal. Nathan Jones menjadi sorotan ketika menjalani sesi latihan bersama Timnas Indonesia karena terlihat mengantuk. Dikutip dari unggahan akun TikTok allaboutyu_129, Nathan beberapa kali menguap sambil membenarkan celana yang dipakai. Sontak saja banyak netizen yang bertanya jam berapa pemain Swansea City itu tidur malam. Walau begitu, ada beberapa warganet yang juga menjelaskan pemain berusia 22 tahun ini masih jet lag. Sebelumnya, Nathan menjadi perbincangan lantaran dikabarkan mengalami cedera bersama Yance Sayuri di TC Perdana. Banyak netizen yang mengira bahwa Nathan dan Yance Sayuri cedera karena kondisi lapangan yang tidak layak. Menanggapi rumor tersebut, Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji pun angkat bicara. Sumarji mengaku langsung mengecek kondisi Nathan dan Yance setelah meramai beredar kabar tersebut di media sosial. Manajer Bayangkara FC tersebut menegaskan keduanya hanya mengalami masalah otot dan sudah menjalani terapi. Bintang Timnas Indonesia Tom Haye tak panik akan masa depannya yang belum jelas usai berpisah dengan SC Heerenveen. Di tengah TC bersama skuad Garuda, Tom Haye memastikan dirinya tidak akan membela SC Heerenveen. Menurutnya, perjalanannya bersama tim asal Belanda itu sudah sangat baik dan siap untuk berlaga bersama klub berikutnya. Tom Haye juga merasa tenang soal masa depannya meski belum jelas. Pasalnya dia telah menjalani musim yang apik bersama Heerenveen.
Namun, dia juga belum ingin mengungkap kemana dirinya akan berkarir selanjutnya. Masa depan Tom Haye memang masih belum jelas, namun belakangan beredar kabar kalau dia diincar oleh klub asal Prancis OGC Nice. Meski begitu, hal ini masih sekedar rumor belaka. Tom Haye sendiri memilih fokus bersama timnas Indonesia yang selangkah lagi lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bek kiri timnas Indonesia Pratama Arhan akhirnya buka suara usai debut yang kurang manis di mana ia mendapatkan kartu merah saat baru 40 detik masuk lapangan. Kepada media Korea Selatan Sport Chosun, Pratama Arhan mengaku kecewa dan sedih lantaran telah merugikan tim. Namun Arhan juga berterima kasih kepada para fans yang selalu memberikan dukungan untuknya dan Suwon FC. Pemain asal Blora itu pun berjanji akan menebus kesalahan kartu merah di debutnya. Sementara itu dukungan juga diberikan pelatih Suwon FC Kim An-jang untuk Arhan. Ia ingin Pratama Arhan dapat mengambil pelajaran dari kejadian tersebut agar bisa menjadi pemain yang lebih baik lagi ke depannya. Arhan sendiri akan segera bergabung ke timnas Indonesia untuk laga melawan Irak dan Filipina pada Juni ini. Sintayong membocorkan, Pratama Arhan akan berangkat ke Indonesia pada 31 Mei guna bergabung TC bersama skuad Garuda. Legenda sepak bola Indonesia Bambang Pamungkas resmi kembali ke timnas Indonesia. Melalui unggahan Instagram pribadinya, BP masih merahasiakan statusnya di tim Merah Putih. Legenda Persija Jakarta ini pun lantas berpeluang menjadi asisten Sintayong. Sebab asisten pelatih timnas Indonesia saat ini Nova Arianto sudah mulai disibukkan dengan statusnya sebagai pelatih timnas Indonesia U16. BP sendiri memiliki rekam jejak yang panjang sebagai pemain timnas Indonesia. Ia tercatat 13 tahun dari 1999 hingga 2012 membela skuad Garuda dengan rincian 37 gol dari 85 pertandingan. Dengan pengalamannya sebagai striker tajam, BP sangat bisa memoles talenta lini depan skuad Garuda saat ini. Bintang muda timnas Indonesia Marcelino Ferdinand berniat untuk tampil maksimal saat skuad Garuda melawan Tanzania. Meski laga tersebut hanya sekedar uji coba, pemain KMS Kadense itu tetap ingin memberikan penampilan terbaiknya sebelum main di kualifikasi Piala Dunia 2026. Marcelino sendiri juga membocorkan bahwa Sintayong akan menggunakan laga uji coba itu untuk mencoba pemain sebelum dua laga penting menghadapi Irak dan Filipina. Bek kiri timnas Indonesia Sain Patinama ramai disorot oleh rekan-rekannya usai menjadi bintang iklan produk cuci muka. Beberapa pemain timnas Indonesia yang memberikan komentar adalah Sandy Walsh, Justin Hubner, Ivar Jenner, hingga Rizky Ridho. Dari sekian pemain timnas Indonesia yang memberikan komentar, Rizky Ridho satu-satunya pemain liga lokal. Namun ia tak canggung untuk memberikan ledekan kepada Patinama. Ridho juga memention Sandy Walsh saat meledek. Komentar Rizky Ridho itu merujuk pada momen jogging Sain Patinama belum lama ini di Bali. Saat jogging, viral video dirinya dikawal oleh polisi. Sandy Walsh pun turut meledek gaya berjalan Sain Patinama yang sudah bak model. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan skuad Garuda. Nantikan News Flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.